sekolah. Sebetulnya ada beberapa hal yang beberapa kuliahan yang sebetulnya sangat mendukung untuk kita senantiasa mengupdate gitu ya pengetahuan kita tentang laboratorium. Ya. Di antaranya saya membina mata kuliah di kimia dasar ini berkaitan dengan bagaimana merasakan sebagai seorang guru gitu ya mengelola sebuah praktikum. Karena pada dasarnya sama saja, nanti kalau Bapak Ibu misalkan praktikum di sekolah pada dasarnya juga sama mengelola kelas, bagaimana membawa siswa-siswa untuk melakukan praktikum. Hanya sedikit berbeda tingkatan siswanya saja. Mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu ini anak-anak SMA yang memang belum pernah sama sekali berhubungan dengan laboratorium, hanya beberapa saja punya pengalaman di SMP misalkan. Tapi kalau kami di sini di perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah punya minat khusus di bidang kimia khususnya. Hanya pengalaman saya ketika mengelola mata kuliah ini, ternyata di awal ketika kita bertanya kepada mahasiswa, siapa yang pernah melakukan praktikum di sekolah? Ini nggak semuanya ternyata tunjuk jari ya. Kemudian siapa yang sekali dalam selama SMA? Hanya beberapa, yang 2 kali lebih jarang lagi, yang 3 kali jarang lagi, apalagi yang lebih dari 3 kali. Dan ini menjadi keprihatinan kita ya, bagaimana kita memanfaatkan laboratorium yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Ada beberapa alasan yang biasa disampaikan. Jangankan di mungkin sekolah-sekolah yang agak jauh dari kota, di Bandung sendiri saya menemukan bahwa beberapa sekolah itu tidak menyelenggarakan praktikum atau paling tidak hanya sekali dalam 1 tahun. Itu terjadi karena memang tidak ada tenaga laboratorium yang khusus gitu ya. Betul, jadi dalam Permendikbud 26 tahun 2008 itu yang kita sebut dengan tenaga laboratorium sekolah itu ada 3, itu kepala lab, ya, kemudian ada teknisi dan laboran. Nah, ternyata ketiga-tiganya ini tidak definitif dengan baik gitu sampai hari ini. Apalagi kalau kita mengacu kepada kriteria siapa yang berhak menjadi kepala lab, siapa yang berhak menjadi laboran, siapa yang berhak menjadi teknisi, ini juga belum ada. Termasuk bimtek-bimtek yang dilakukan itu sampai hari ini pun kita belum punya satu ketetapan ya. Ketika saya bertanya ke kementerian khususnya GTK itu, adakah satu lembaga yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan bimtek ini? Tidak ada sampai hari ini ya, belum ada. Nah, ini satu keprihatinan bagi saya ya. Karena ketidakterlaksanaan praktikum di sekolah itu bukan semata-mata karena ketidakcukupan waktu ya, yang dimiliki oleh guru, tapi ketersediaan sarana itu juga sudah ada, biasanya ada namanya laboratorium ya. Tapi ketersediaan tenaga kependidikannya ini dalam hal ini adalah tenaga laboratorium sekolah ini yang belum ada. Karena memang dalam struktur kepegawaian pun itu ya ini tidak ada pengangkatan khusus sebagai tenaga laboratorium sekolah di jenjang SMA maupun SMA ya, terutama SMA tidak ada. Kalaupun beberapa sekolah memiliki laboran itu karena mandiri swadaya oleh sekolah itu mengadakan gitu ya. Dan ini saya secara kebetulan terlibat di beberapa kegiatan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ini mencoba meneriakkan terus tentang tenaga laboratorium sekolah ini. Harapannya bahwa suatu saat ada alokasi khusus bagi tenaga laboratorium ya, sekolah. Meskipun sekarang sudah ada tenaga khusus ya tentang laboratorium ya namun ini lebih ke arah untuk tenaga di level perguruan tinggi ya. Nah, ini untuk sekolah belum ada ya, beberapa pengembangnya
di perguruan tinggi, misalkan dari Pak Mulyono di Polban, kemudian ada Pak Komar di IPB dan seterusnya, beberapa tim yang lain ini semuanya mengembangkan bagaimana kompetensi tenaga laboratorium di level perguruan tinggi, sementara di level sekolah menengah belum. Sehingga ketika kita meminta bahwa pembelajaran sains di sekolah kemudian harus dibarengi dengan praktek di laboratorium, ini masih agak sulit, Bapak Ibu. Ya, keterlaksananya masih agak sulit. Lebih banyak masih kepada pengenalan kepada siswa bahwa ini laboratorium. Ya. Kalau kita mengacu lagi kepada standar sarana prasarana, maka sebetulnya kalau yang disebut dengan SMP itu paling tidak ada laboratorium IPA yang berkaitan dengan sainsnya, ya. Tapi kalau di SMA itu malah udah lebih detail lagi. Harus ada laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, gitu. Ya, tambahannya nanti ada laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Hanya memang sekali lagi pemenuhannya ini belum ada dari sisi baik sarana maupun apalagi dari sisi tenaga kependidikannya. Nah, selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi BIMTEK ini dulu juga P4TK IPA misalkan juga pernah menyelenggarakan juga. Kalau di perguruan tinggi di UPI, kemudian di UNES maupun di yang di Solo, ya, dan seterusnya, itu banyak, sebagian besar perguruan tinggi pada menyelenggarakan. Hanya sekali lagi Bapak Ibu memang kita belum punya satu pegangan yang khusus gitu ya berkaitan dengan silabus dan seterusnya. Samping itu GTK sendiri ya Direktur Kemendikbud juga menyelenggarakan juga itu kegiatan-kegiatan BIMTEK, hanya memang kadang sasarannya yang berbeda-beda, ya. Nah, sebetulnya di Permendikbud 26 tahun 2008 itu sampai saat ini sedang terus digodok terus untuk kesesuaiannya gitu ya. Karena ini harusnya tahun 2008 kemudian di salah satu pasal menyatakan bahwa setelah 5 tahun itu mestinya sudah terlaksana gitu. Tapi kalau sampai hari ini itu 13 tahun, tapi belum terimplementasi juga gitu. Jadi pertanyaan besar. Sehingga sekarang kita sedang memikirkan bagaimana agar suatu peraturan menteri ini applicable gitu ya. Kita dilaksanakan di tataran pelaksanaan. Oke, ini Bapak Ibu beberapa hal berkaitan mengawali materi kita tentang laboratorium. Nah, Bapak Ibu di hari ini saya akan bersama Bapak Ibu untuk berdiskusi berkaitan dengan bagaimana menginventori atau menginventarisasi alat dan bahan laboratorium ya, yang ada di kita. Nah, hal ini menjadi penting ya Bapak Ibu, karena dalam pengelolaan sebuah laboratorium itu tanpa dokumentasi yang baik itu juga menyulitkan. Meskipun di level SMA ya atau SMP jumlah peralatannya itu belum sekompleks laboratorium di perguruan tinggi. Ya. Namun tanpa penataan yang baik ini juga menyulitkan. Ya. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu di rapat tahunan di sekolah biasanya kan kepala sekolah itu selalu membuat program ya, program tahunan kayak gitu. Nah, diantaranya adalah bagaimana mengoptimalkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah, termasuk diantaranya laboratorium. Biasanya pertanyaan yang umum dari kepala sekolah kepada kepala lab adalah bahan apa yang dibutuhkan, kemudian alat apa yang dibutuhkan untuk tahun mendatang untuk praktikum. Nah, artinya ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul, seorang kepala lab ini yang bertanggung jawab terhadap laboratorium yang ada di sekolah ini harus bisa menunjukkan estimasi kebutuhan alat maupun bahan. Nah, estimasi kebutuhan alat dan bahan yang bisa dirancang untuk satu praktikum di satu periode waktu tertentu, tentunya ini harus berdasarkan pada data. Nah, datanya biasanya adalah tren terhadap data yang ada tahun sebelumnya. Ya, kecuali ada inovasi-inovasi baru yang memungkinkan untuk ada penambahan.
Sebagai contoh misalkan ketika tahun sekarang itu praktikum berjalan katakanlah untuk satu mata pelajaran kimia katakanlah itu dalam satu semester sampai 5 kali praktikum. 5 kali praktikum untuk berapa orang? Satu kelas misalkan dengan standar 36 orang gitu ya. Kemudian ada berapa kelas paralel? Nah, ini akan juga karena sangat tergantung. Sehingga berapa sih kebutuhan alkohol untuk satu tahun? Berapa kebutuhan misalkan natrium klorida? Berapa kebutuhan gula? Berapa kebutuhan misalkan kertas magnesium dan seterusnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini akan muncul selalu dari tahun ke tahun. Ya, dan kita mesti punya estimasi juga berapa sih error faktornya gitu ya. Apa sih kemungkinan siswa itu mengulang percobaan gitu. Karena kita masih sangat maklum bahwa ketika di SMA itu seorang siswa apalagi SMP gitu ya, misalkan menuangkan bahan aja masih ada kemungkinan perceceran dan seterusnya. Sehingga kalau kita estimasi seorang anak membutuhkan bahkan 50 ml, mungkin akan terjadi lebih dari itu. 50 ml, mungkin ini ketika dituangkan ada yang tercacar dan seterusnya, atau saya mau mengulangi, atau jatahnya misalkan satu kelompok sekali, tapi anggota kelompoknya saya juga ingin mencoba. Nah, apa yang terjadi dengan seperti itu? Ya, artinya kita membutuhkan estimasi kebutuhan bahan ataupun kebutuhan alat. Nah, kebutuhan alat biasanya mungkin terjadi kerusakan alat yang pecah dan seterusnya. Ya, kita tahu persis bahwa di siswa SMP misalkan ini kan kalau dari sisi psikologi perkembangan siswa dia kategori remaja. Nah, kategori remaja ini salah satu karakteristiknya itu adalah ingin menunjukkan aktualisasi diri. Ya, ingin mencoba ingin menjadi dirinya menjadi pusat perhatian sehingga kadang perilakunya itu agak nyeleneh gitu. Ya, ingin berbuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya, sehingga kadang ada istilah kita over ya. Ingin mencampur-campurkan dan seterusnya. Ini kita maklumi bersama. Memang seperti itu ya. Tingkat perkembangan anak di SMP. Di SMA juga sama gitu ya. Ini hanya mau meninggalkan remaja, masuk dewasa awal gitu. Fase dewasa awal juga masih membawa sifat-sifat remajanya, sehingga aktualisasi diri dan seterusnya itu sangat mungkin. Sehingga saya sendiri merasakan ketika bagaimana mengelola pembelajaran di sekolah ya, misalkan ketika bersama-sama dengan mahasiswa praktek kerja lapangan itu PPL ya, itu bagaimana seorang guru sulitnya minta ampun ketika membawa siswa masuk ke lab, kemudian untuk hanya diam saja itu sulit ya. Karena siswa ketika melihat ini ada buret yang sudah disimpan di dalam klem buret, kemudian di sana ada gelas kimia, ada Erlenmeyer, kemudian kalau di biologi ini ada torso dan seterusnya. Nah, torso juga siswa kan nggak dilihat saja, dipegang-pegang, tangannya digerak-gerakkan lah segala macam gitu ya. Kemudian kalau ada kayak miniatur dan sebagainya, ada dicoba-coba gitu. Ya, semuanya ada hatinya diangkat, jantungnya diangkat, nanti masangnya lagi nggak benar dan seterusnya. Nah ini banyak hal yang terjadi di lingkungan. Sehingga Bapak Ibu kemungkinan kerusakan, kemudian kekurangan bahan dan seterusnya itu akan ada. Nah, ini perlu kita melakukan pendataan dengan baik. Sebetulnya secara sederhana pendataan itu kita bisa lakukan menggunakan Microsoft Excel misalkan kayak gitu ya. Itu bisa saja gitu, nggak jadi masalah. Ketika Microsoft Excel itu yang buka cuma Bapak Ibu gitu. Siswa kan nggak bisa ngakses gitu, nggak bisa melihat alat dan bahan yang ada apa saja yang ada di lab kita. Nah, di kesempatan hari ini mudah-mudahan kita mempunyai cukup waktu untuk bisa sedikit berbagi tentang bagaimana kita punya data di laboratorium yang nantinya juga ini bisa dilihat oleh siswa, bisa dilihat oleh kepala sekolah, bisa dilihat oleh guru lain gitu. Ya, sehingga ada aspek lain sebetulnya Bapak Ibu dalam pembelajaran ini kita sudah bisa mengembangkan suatu model pembelajaran tertentu, misalkan inquiry gitu ya.
kita meminta siswa untuk tolong siswa ambilkan, kita mau percobaan misalkan tentang di kimia, misalkan kenaikan titik-titik atau penurunan titik buku. Tolong coba cek, cari alat-alatnya, apa saja yang ada. Jadi siswa bisa men-trace alat dan bahan yang ada di laboratorium sekolahnya, sehingga nanti ketika pelaksanaan juga alat itu tersedia. Ya. Jadi tidak menggunakan apa namanya kalau di dalam Sunda istilahnya ngawang-ngawang gitu ya. Ya, pokoknya pernah dengar gelas kimia, tulislah gelas kimia, ukurannya nggak tahu gitu. Tapi kalau berdasarkan data kita bisa melihat, oh ya, yang tersedia gelas kimia ini adalah yang 100 ml dan yang 250. Tidak tersedia yang kapasitas 50. Nah, misalkan seperti itu. Menggunakan tabung reaksi, tabung reaksinya adanya yang apa namanya tabung reaksi kecil, tidak punya yang tabung reaksi besar. Oke, Bapak Ibu, itu sekedar pengantar dari saya. Nah, Bapak Ibu, penting sekali bagi kita untuk bisa mengelola atau melakukan inventarisasi pada alat dan bahan yang ada. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, misalkan kita punya serangkaian alat seperti yang digambar di atas ini. Nah, ini alat yang sebanyak ini identitasnya apa gitu. Dan apakah ini memang selalu tersimpan di sini atau pada suatu saat ini akan tersimpan di tempat yang lain gitu ya. Akan tersimpan di tempat yang lain, di tempat penyimpanannya tidak sedang digunakan untuk kegiatan praktikum. Nah, ini kan apa namanya? Kita perlu siswa tolong ambilkan termometer. Oke, termometer yang berapa? Ambilkan termometer yang 100 derajat Celcius. Kemudian siswa lain, Anda tolong ambilkan termometer yang 150 derajat Celcius. Artinya kedua alat ini sama-sama termometer, sama-sama alat pengukur, gitu ya. Tapi dengan karakteristik yang berbeda, dengan skala pengukuran yang berbeda. Yang satu 100, yang satu 150. Mestinya kedua alat ini disimpan di tempat yang berbeda. Meskipun harus tetap berdekatan. Jangan juga termometer yang 100 derajat disimpan di berjauhan dengan termometer yang 150 gitu ya. Ya biasanya ada nanti kita sebut dengan kategorisasi alat ya. Kategori alat-alat ukur. Jadi biasa kalau kita menyimpan termometer biasanya di situ dekat juga dengan alat ukur yang lain. Misalkan timbangan gitu ya. Ada penggaris, sama-sama alat ukur, tidak alat ukur kemudian disatukan dengan alat yang lain. Misalkan lumpang alu disatukan dengan termometer, tidak juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah laboratorium kita ada alat, kemudian ada bahan. Nah, bahan nanti di pemateri lain mungkin akan menyampaikan lebih detail tentang karakteristik bahan. Dan juga ada aktivitas, Bapak Ibu. Nah, ini semua merupakan ranah yang harus dikelola oleh seorang kepala laboratorium. Meskipun pelaksananya nanti bisa dilakukan oleh laboran ataupun teknisi. Ya, kalau memang ini sudah ada. Biasanya yang sudah-sudah Bapak Ibu kan merangkap. Dia jadi guru, dia jadi kepala lab, dia jadi laboran, dia jadi teknisi gitu ya. Dan merangkap tukang kunci juga gitu untuk lab, yang megang kunci juga Bapak Ibu gitu. Bersih juga. Bebersih juga Bu ya, sapu-sapu dan seterusnya. Banyak ya, masih kerja borongan, tenang Bu, itu kerja borongan. Nanti kan Ibu tunjangannya tunjangan tukang sapu, tunjangan laporan, tunjangan yang lain-lain. Itu faktanya. Tapi kita kembali lagi bahwa sebuah laboratorium itu perlu dikelola dengan baik. Di mana kita menempatkan alat, di mana kita menempatkan bahan. Artinya terkategorisasi dengan baik. Sehingga tidak ada kerusakan yang mungkin timbul akibat kesalahan penyimpanan. Itu sebabnya kita perlu mengetahui betul karakteristik dari alat maupun bahan yang ada di dalam laboratorium. Sehingga ini membutuhkan suatu aktivitas yang kita sebut dengan pengelolaan lab itu, ya, inventarisasi khususnya untuk alat dan bahan. Oke, Bapak Ibu,
alangkah indahnya ketika sebuah laboratorium itu alat bahan ini terinventarisasi dengan baik, ya, tertata dengan baik, sehingga kalau kita bayangkan sebagai rangkaian bunga ini menjadi sangat indah bunga itu. Kalau satu persatu terpisah-pisah, mungkin kalau tidak dirangkai seperti ini, istilahnya ditaruh begitu saja, tidak begitu nampak keindahannya. Ya. Tapi ketika kemudian ini dirangkai dengan baik, ya, kemudian ini ditata sesuai dengan kategorisasinya, ini akan menjadi indah. Gimana Bapak Ibu melihat ini daun-daun yang hijau ini ditaruh di bawah semuanya, kan nggak elok juga ketika daun-daun ini ditancapkan di mana saja gitu ya, tanpa penataan yang baik. Itu pentingnya. Selain dari sisi estetika juga akan baik gitu ya, tapi dari sisi pemanfaatannya juga akan lebih mudah. Nah, Bapak Ibu, bahwa penataan alat dan bahan laboratorium ini memang membutuhkan satu pengetahuan tambahan sebetulnya bagi kita, ya. Tentunya dengan memperhatikan terhadap sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya yang ada maupun sumber daya fasilitasnya yang ada. Ya. Sehingga Bapak Ibu, yang pertama sebetulnya perlu kita pahami betul, ketika Bapak Ibu sebagai seorang kepala lab, mestinya di situ sudah ada laboratorium. Definitif ada sebuah laboratorium. Meskipun faktanya, Bapak Ibu ya, laboratorium ini kadang gitu ya, di sekolah itu terjadi pergeseran lah ya, kadang kala gitu ya. Ketika akreditasi terpaksa ya sudahlah berkasnya masukkan saja dulu di lab gitu, sehingga kegiatan laboratorium tidak terlaksana gitu. Ketika kekurangan kelas ya udah pakai dulu laboratorium gitu ya, dan seterusnya ya, sehingga kadang aktivitas-aktivitas di laboratorium ini tidak terlaksana karena memang kadang fasilitasnya sebetulnya ada, hanya kadang sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Nah, ketika definitif Ibu sebagai ada seorang kepala lab, maka Bapak Ibu sebetulnya yang bertanggung jawab betul terhadap pelaksanaan aktivitas yang ada di lab. Karena pendidikan sains ya tanpa laboratorium itu rasanya kayak sayuran tanpa garam gitu. Ya, tidak ada rasanya gitu. Karena pengembangan kompetensi keterampilan ya, ini memang di laboratorium. Sangat efektif di sini bagaimana kita bisa membelajarkan siswa tentang suatu aktivitas gitu ya, penyelidikan, kita hanya berbicara secara katakanlah secara verbal saja. Ini kita perlu adalah secara praktis. Nah, Bapak Ibu, tata letak laboratorium, kemudian kondisi alat, Bapak Ibu kenali betul tentang jenis-jenis alatnya, adanya apa saja sih, atau jenis percobaan yang akan dilakukan apa saja. Beberapa sekolah di SMA itu laboratoriumnya masih satu, ya, bersatu antara laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Tapi beberapa sekolah sudah memiliki laboratorium yang terpisah, fisika sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri. Tentunya ini model pengelolaannya juga akan sedikit berbeda. Cik lucu pula. Aku nih, set aku di HP. Apalagi kalau misalkan kita laboratoriumnya belum terdefinisi. HP itulah hidup. Demikian juga apakah laboratorium yang kita miliki juga sudah memiliki standar ya, dari sisi misalkan luas gitu ya, terus kemudian alat dan bahannya ya, karena sebetulnya semuanya ini juga sudah tertuang dalam standar sarana prasarana ya. Nah, kemudian pemakaian alat dan bahan ini akan ketika terinventarisasi dengan baik, maka akan sangat mudah ya kita menemukannya. Mencari alat itu bisa dengan mudah, mencari bahan juga demikian juga, termasuk keamanannya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin kita menyimpan barang-barang atau alat-alat yang sifatnya
logam, ya, yang terbuat dari logam, kemudian agak berdekatan dengan bahan-bahan yang sifatnya korosif. Ya, ini tidak mungkin. Artinya memang kita perlu mengkategorisasi baik alat maupun bahan ini sehingga mudah mencarinya, aman, dan apa namanya, artinya pemanfaatannya bisa lebih optimal. Demikian juga dengan bahan. Walaupun di sekolah tingkat SMA itu bahan-bahannya lebih banyak bersifat umum gitu ya, namun beberapa ya sudah ada yang bersifat khusus. Beberapa sekolah itu memiliki beberapa apa namanya bahan yang memang apa namanya sudah spesifik. Misalkan asam-asam kuat gitu ya, punya asam klorida, asam sulfat, asam nitrat yang sifatnya apa bahan-bahan yang sangat korosif. Ini juga perlu ditempatkan di tempat yang tertentu, tidak apa namanya bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Beberapa kasus kita temukan bahwa bahan itu tidak bisa dipakai karena memang penyimpanannya, ya. Jadi terjadi kerusakan ketika sedang disimpan gitu, belum dipakai itu sudah rusak, ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, alat-alat yang kita miliki di level apa namanya laboratorium sekolah itu kebanyakan itu di kategori 1. Kecuali nanti di SMK, mungkin SMK yang analis misalkan, itu punya beberapa alat yang masuk kategori 3. Kategori 2 itu berada di antaranya. Ya sederhana, nggak sederhana sekali gitu ya. Tapi ya sudah agak apa namanya tidak terlalu apa namanya sederhana. Tapi sebagian besar itu sederhana ya di level SMA, sehingga penanganannya pun akan sedikit berbeda ya antara ketiga kategori alat ini. Nah, penyimpanan alat dan bahan itu berkaitan bisa kategorisasi misalkan berdasarkan fungsinya ya. Fungsinya. Oh, ini alat ukur. Oh, ini bukan alat ukur. Oh, ini adalah bahan yang sifatnya korosif. Oh, ini bahan yang tidak korosif. Atau oh, ini yang bentuknya padatan. Yang ini ya cairan. Ya. Ini dalam penyimpanan kita perlu memperhatikan ini baik fungsinya, kemudian kualitasnya. Oh, yang ini canggih, ini alat-alat canggih. Oh, yang ini alat-alat sederhana. Mestinya dipisahkan. Atau oh, ini alat-alat ini bukan hanya alat secara mandiri, tapi ini adalah alat yang ada setnya. Ya, seringkali misalkan set alat optik itu kan lensanya terdiri dari ada lensa cembung, lensa datar, gitu ya. Nah, itu satu set, jangan dipisah-pisah juga gitu. Atau ada alat-alat yang perlu pendukung yang lainnya. Ya, tidak apa namanya berdiri sendiri. Kemudian bahan dari alat. Oh, ini yang terbuat dari logam, ini terbuat dari apa namanya bahan plastik, yang ini terbuat dari kayu, yang ini dari kaca. Biasanya itu disimpan di tempat yang berbeda-beda, ya. Termasuk bentuk, ukuran, bobot. Tidak juga kita menyimpan barang-barang yang berat, gitu ya, kemudian disimpan di rak bagian atas. Yang paling berat itu harus disimpan di rak paling bawah. Kemudian ke atas makin ringan untuk menghindari resiko jatuh. Oke, Bapak Ibu, di hari ini kita belajar tentang aplikasi Science Lab Inventory. Ini sebuah aplikasi yang nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan data tentang alat dan bahan. Ya. Tentunya aplikasi ini tidak berbayar, ya. Kemudian sifatnya dia open source, artinya kita boleh memodifikasi, diizinkan untuk memodifikasi. Hanya memang apa namanya owner atau kreator dari aplikasi ini sebaiknya tidak dibuat tercantum. Ya. Kemudian sifatnya ringan, disebut ringan itu ini tidak membebani komputer ketika dijalankan, karena dia apa namanya basisnya adalah web, sehingga bisa diakses menggunakan aplikasi browser, baik itu menggunakan komputer maupun bisa menggunakan smartphone. Nah, kemudian aksesnya mudah, seperti browsing aja Bapak Ibu menggunakan Google gitu, mencari-cari ya model-model seperti itu. Klik sana, klik sini, kemudian muncul alat, muncul bahan, dan seterusnya. Dan aksesnya yang tidak terbatas karena ini sifatnya berbasis web.
ketika dia sudah disimpan katakanlah di sebuah server, maka aksesnya akan menjadi siapapun bisa mengakses. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya ini melalui panitia, ini apakah para peserta ini sudah diberikan source untuk lab inventory ini? Iya, belum, Pak. Panitia? Iya, Ya. Pak. Untuk aplikasi ini, Pak? Iya. Belum, Bapak. Oh, belum. Nah, biasanya di LMS itu sudah tersedia ya di sana ya? Iya, Pak. Oh. Namun untuk ini belum, Pak. Oh, oke, ya. Oke. Kalau panitia dicek ya di LMS ya. Mestinya sudah ada di LMS Iya, ya. di LMS. Sebentar. Tolong cek ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini sifatnya adalah apa namanya aplikasi yang berbasis web, maka kita perlu menginstal aplikasi ini di dalam komputer Bapak Ibu yang sifatnya nanti memanfaatkan komputer menjadi sebuah aplikasi web server ya. Hanya ini kita belum tahu dengan waktu yang sangat terbatas ini apakah kita bisa menyelesaikan instalasi ini atau tidak. Oke, ini sepintas tentang persiapan ini di LMS juga sudah tersedia panduan bagaimana melakukan instalasi maupun panduan tentang bagaimana menjalankannya. Nah, ini saya coba konfirmasi lagi sekali lagi ke panitia, ke siapa, Wafda ya? Ya, Pak. Saudara Wafda. Nah, ini kita yang tersedia kita sampai pukul 9 Wafda ya? Betul, Pak, sampai jam 9. 9. Kalau ini memang peserta sama sekali belum melakukan instalasi aplikasi ya? Iya, Bu ya. Betul, Bapak nampaknya belum dan bisa dicek juga peserta belum ada. Oke. Ya udah. Kita kalau melihat waktu kelihatannya nanti tidak akan mencukupi untuk sampai instalasi semuanya. Nanti kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang sudah terinstal saja. Kemudian Bapak Ibu memanfaatkan aplikasi itu. Kemudian ketika Bapak Ibu membutuhkan aplikasi ini terinstal di komputer Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mengikuti panduan yang tersedia agar nanti aplikasi ini bisa tersimpan di komputer Bapak Ibu. Namun secara praktis ini Bapak Ibu, biasanya kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada laboratorium komputer, ada guru-guru TIK, nah, biasanya sudah cukup familiar dengan beberapa peristilahan di dalam instalasi ini Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti tinggal sampaikan saja tolong diinstalkan aplikasi ini. Aplikasinya ada di mana? Nah, tinggal download aja di ScienLab Inventory ini yang HTTPS kemudian www.openhub.net dan seterusnya ya, itu saja ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, sepintas saya sampaikan bahwa untuk menjalankan aplikasinya. Gimana Bapak? Saya coba buka Pak, tapi katanya offline dan disuspend Pak. Disuspend. Oh, disuspend. Oke. Iya Pak. Ya, kalau source-nya nanti coba kita akan cek nanti di LMS ya. Biasanya sudah tersimpan di LMS untuk aplikasinya. Tapi saya coba berikan gambaran secara global bahwa aplikasi ini membutuhkan aplikasi tambahan gitu ya, tidak hanya terbatas dari aplikasi yang tadi Lab Inventory saja, tapi membutuhkan aplikasi tambahan yang kita kenal dengan web server ini. Nah, untuk ini Bapak Ibu perlu menginstal aplikasi yang namanya SAM. Nah, ini SAM ini juga sifatnya adalah free ya, tak berbayar, sehingga Bapak Ibu kalau searching di Google cari aja SAM. Nah, kemudian download, install. Udah selesai, bisa gitu ya.
untuk SEM ini. Nah, kemudian nanti aplikasi Science Lab ini akan bekerja di atas aplikasi SEM ini. Ya, artinya berjalan setelah SEM-nya itu berjalan. Kalau SEM-nya berjalan, baru aplikasi Lab Inventory-nya bisa berjalan. Nah, ini beberapa langkah instalasi SEM, Bapak Ibu bisa ikuti saja ya. Proses instalasinya, termasuk inventory sistemnya. Jadi ini tinggal diikuti saja. Oke, nah sekarang Bapak Ibu kita akan mencoba saja kepada atau saya sebetulnya menawarkan kepada Bapak Ibu apakah kita akan melakukan instalasi bersama Bapak Ibu semuanya tentang aplikasi ini secara mandiri, atau akan kita mencoba memanfaatkan saja dulu dengan aplikasi yang ada. Kita mengenali dulu aplikasi, kemudian nanti jika masih tersedia waktu kita bisa melakukan instalasi. Iya, Pak. Mengenali aja Mengenali dulu, aja dulu, Pak. Oke, kita akan baik. Nah, Bapak Ibu nanti mohon melalui panitia ya. Ini Bapak Ibu sudah punya nomor absen ya masing-masing ya. 1 sampai di kelas ini sampai 30 ya. Iya. Oke, ya. Nanti Bapak Ibu akan menggunakan nomor absen itu untuk melakukan login. Jadi nomor absen 1, loginnya 1, passwordnya 1. Nomor absen 2, loginnya 2, passwordnya 2. Nomor absen 3, loginnya 3, passwordnya 3. Ya, jadi Bapak Ibu ingat saja nomor absennya. Tolong panitia kalau para peserta ada yang lupa bisa di-share lagi ya nomor absennya di chat room atau nanti Anda menyampaikan melalui slide. Oke. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya, yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sebelum kita mencoba aplikasi ini. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang sebelum kita mencoba aplikasi, saya jelaskan dulu tentang hierarki dari aplikasi Science Lab Inventory ini. Ya. Yang pertama bahwa aplikasi Science Lab Inventory ini mengenal beberapa peristilahan ya untuk mengkategorisasi baik ruangan, tempat penyimpanan maupun barang-barang. Ya. Yang pertama tentang rooms yang kita kenal dengan istilah rooms ya. Jadi rooms ini adalah definisi untuk sebuah laboratorium. Ya. Jadi mohon silahkan Bapak Ibu siapkan ballpoint sama kertas tulis ya masing-masing. Rooms ini diisi dengan nama laboratorium di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya. Silahkan saja. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki laboratorium? Apa sudah berencana memiliki laboratorium? Mana saja, yang penting Bapak Ibu definisikan satu laboratorium. Misalkan lab fisika SMA 1 mana? Nah, silahkan ya. Misalkan lab kimia SMA 1 Kota Imrian, misalkan seperti itu ya. Kan Bapak Ibu membuat tidak satu lab. Bapak Ibu ya, nama labnya pertama. Ya, berikutnya di dalam rooms ini kita mengenal ada istilahnya stores, ya, tempat penyimpanan. Ya, jadi dalam sebuah laboratorium ini umum biasa gitu, sama dengan ruangan kelas, kemudian ruang kantor dan seterusnya. Ada roomsnya, ada ruangannya, kemudian di dalamnya ada tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan ini bisa berupa lemari, bisa berupa rak, bisa berupa box atau apapun dengan definisi yang bebas menurut Anda. Ya, silakan. Misalkan contoh ya. Lemari itu misalkan Anda punya lemari kaca.
Kalau lemari kacanya ada 4, berarti lemari kaca 1, lemari kaca 2, lemari kaca 3. Lemari kaca 4, lemari kaca 5. Silakan Bapak Ibu bayangkan kembali ke sekolah, kemudian memiliki memiliki sebuah Ibu punya 5 tempat penyimpanan, silahkan kalau belum punya 5, ngarang saja Bapak Ibu. 5 tempat itu ngarang. Sebaiknya Bapak Ibu punya tempat alat dan punya tempat bahan. Jadi ada lemari alat, misalkan punya lemari bahan, rak alat, rak bahan, gitu ya. Misalnya lemari kaca, mungkin itu adalah untuk alat-alat yang optik, alat ukur dan seterusnya. Tapi punya rak 1 mungkin itu adalah untuk bahan-bahan, atau lemari 1 sifatnya untuk bahan. Jadi silahkan, namanya bebas saja, tidak ada batasan. Itu mau Bapak Ibu tulis lemari alat 1 boleh, lemari alat 2 boleh, lemari bahan 1 boleh, lemari bahan 2 boleh. Jadi bebas ya. Nah, Bapak Ibu dalam struktur setelah di dalam sebuah laboratorium, kemudian ada tempat penyimpanan. Nah, di dalam tempat penyimpanan itu baru akan tersedia ya alat dan bahan. Oh, ini saya lemari yang isi tolong nanti diisi ya sesuai dengan ya, atau tipenya ini alat keselamatan gitu ya. Terserah ini Anda Bapak Ibu mendefinisikan, boleh bebas ya. Apa saja. Kemudian satuannya, apakah yang ini ini mililiter, ini gram, ini buah, ini set, ini liter, kilogram, lembar, butir gitu ya. Boleh ini menyebutkannya dengan satuan-satuan yang sesuai dengan kebutuhan kita, atau mungkin ada satuan-satuan yang lain yang Bapak Ibu miliki. Oke. Nah, kemudian setelah ini semua Bapak Ibu kita akan mencoba mengakses aplikasi yang bisa digunakan untuk mencoba. Silahkan Bapak Ibu masuk ke ya, Bapak Ibu silahkan masuk ke kimia.up.edu/lab. Silahkan menggunakan browser Bapak Ibu. Sudah bisa diakses Bapak Ibu?
Belum, Mbak. Pak, sebentar, Ya, Pak. ya silakan. Coba. Sebentar, Bapak. Mana? Ian Levin ya Pak? Nurul. Sudah, Pak. Ian Levin inventory 2.0. Oke, ya Bapak Ibu kalau sudah mengakses ke sini, ya mestinya Bapak Ibu masuk ke halaman ini, bisa dilihat halamannya sama Science Lab INV 2.0. Ya. Oke. Iya, Pak. Meski unggah-unggah. Sama, Mbak. Pak. Lab. Beda, Pak. Ada yang beda? Apa yang muncul yang berbeda? Meski teh. Munculnya langsung ada. Tapi kita ada kotak-kotak kecil itu, Pak. Iya. Ada Ya, Pak, kotak-kotak. ada tidak ada username-nya, Pak. Kita punya tidak ada username. Oke. Jadi kalau yang belum sama seperti ini silakan di refresh Bu, coba ya. Apa namanya browsernya. Ya. Mudah-mudahan ini servernya kuat untuk bisa diakses secara bersama-sama. Sign lab. Ini, Pak. Oke, login, Bu. Langsung login. nama. Oke Bapak Ibu ya, yang penting sekarang halaman ini muncul dulu. Kemudian Bapak Ibu yang nomor absennya 1. Sudah, Pak, sudah. Oke, Bapak Ibu yang nomor absennya 1, username-nya tulis 1, password-nya juga 1. Username 1, password 1. Kalau Pak Zulkarnain nomor absen berapa? Nomor peserta aja Pak. 25 Iya, oke, nomor 90. Mana bukanya? Nomor peserta boleh, Pak. Nggak bisa Bu, ini nomor absen Bu. Oh, Saya ngesetnya dengan nomor absen. Tolong panitia bisa di-share sebentar nomor urutannya biar kita memudahkan. Saya nggak punya daftar berarti apa ya? kan ini 30 pesertanya, berarti saya nomor 27. Oke, silakan. Oh iya, nanti kita nomor coba. 64 gitu aja ya. Oke, Nomor 64 berarti dikurangi 30. Oke. bisa masuk ya. Sebentar Bapak Ibu, jangan dulu login, ya, jangan dulu login, sabar sedikit ya. Tolong panitia bisa ditunjukkan nomor apa namanya urutan nomor Iya. pesertanya. Iya, Pak, sebentar. Pak, mohon izin Pak, kenapa saya langsung ke item listnya ya? Login dulu Bu, ada login Iya, sebelah. Bu, ada Oh nanti nggak apa-apa Bu, nanti Oh iya Ibu iya ada iya. item listnya nggak apa-apa Bu. Ya Ibu mungkin masih di awal gitu ya, belum ada Iya. apa namanya. Oh berarti loginnya ya Pak ya? Nah seperti ini Bu ya tampilannya ya Oh, nanti. iya. Dari awal dulu, Pak. Sign-nya. Sign Levin. Kasih nomor, Pak. Loginnya ke mana ya? Ini Bu ya, kalau yang mungkin ada yang langsung kayak gini Bu ya, ada kotak-kotaknya, belum ada loginnya ya. Ya tampilannya nggak apa-apa Bu, tampilannya seperti ini. Dokumen Victory baru sign in. Send project. Bapak jadi ini seperti Bu belum, Rosmi Pak, tinggal. nomor 61, Pak. Bukan. Jangan Ya. dulu, Bu. Bapak Ibu jangan dulu login, sekarang sign in ke sini Oh, udah kosong dulu. sign loginnya, Dek. Ini Bu ya, alamatnya Nurul Kimia UP Edu Slice Lab. N-nya kecil ya, Pak ya? N-nya kecil, ya mau besar juga sebetulnya nggak apa-apa. Ini Enggak apa-apa. boleh. Oh, enggak masalah. Nggak masalah, ini N kecil boleh gitu ya. Bapak, Iya gimana Bu? Macam-macam. baru ya? Kalau awal apa gimana ya? Gimana Bu? Ini yang Nurul Kimia UB ini kita buka di browser yang baru ya? Iya Iya. Ibu di browser yang baru atau di tab yang baru silakan. Rin. Sudah masuk. Saya menggunakan komputer, menggunakan laptop yang lain, Pak. Nah. Boleh, Pak? Boleh di laptop yang sama bisa, Pak. Pakai laptop yang sama bisa, Bapak Ibu mau menggunakan smartphone juga bisa gitu ya. Mau diakses menggunakan smartphone juga boleh. Nah, Bapak Ibu, ini ya sambil kita menunggu dari panitia tentang daftar apa namanya nomor absen Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang kelebihannya Bapak Ibu. Ini saya simpan di servernya ada di gedung MIPA
di UPI servernya. Tapi kita akses dari mana-mana bisa. Jadi ini satu kemudahan sebetulnya dari aplikasi Science Lab Inventory ini. Bisa diakses di mana-mana. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba akses pakai smartphone juga bisa, Bapak Ibu silahkan coba saja akses sama smartphone. Yang penting smartphone-nya ada kuotanya, gitu ya. Nah, masalah kita kan kuota. Bapak Ibu kan kemarin baru dapat kuota bantuan dari Kemendikbud, Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oh, ya. Banyak banget. Oh, banyak banget Bu. Saya juga bingung habiskannya gimana caranya gitu. Ya. Saya juga nggak pernah habis Pak, masih utuh sampai habis waktu. Kemarin. Ya kalau sekarang saya cuma dapat 15 giga, kalau periode sebelumnya dapat 100 giga itu jadi bingung gitu diapakan. Ya, berkurang ya sekarang. Ya, ini jadi satu kemudahan bahwa ini bisa diakses di mana-mana. Artinya sekarang kalau Bapak Ibu mau menyelenggarakan pembelajaran kemudian ini disimpan di server, tentunya ini harus disimpan di server Bapak Ibu. Saya sendiri posisinya sekarang tidak di Bandung, saya ada di Cianjur gitu ya. Tapi saya bisa mengakses server yang ada di kampus gitu, sehingga kita bisa menginstal aplikasi ini, kemudian nanti sedikit memanipulasi. Oke, Bapak Ibu sudah bisa terbuka semuanya? Bisa Pak. Oke. Nomornya yang belum Pak. Nomornya aja belum Pak. Oke, nomornya gimana panitia ini? Ini nomornya sudah dikirim. Bisa, Bo. Oh iyalah. Tutuplah pintu belakang. Share screen. Iya, share screen aja. Ya, Share screen. Iya. Oke. Tadi tutup ya tadi? Mana? Oke. Nomornya nggak jadi masalah, nomornya di atas angka 30 juga nggak jadi masalah. Tapi ini Mbak siapa? Halis ya. Pak Halis, ini nomornya kan udah untuk semua peserta, tidak ada yang double kan? Untuk semua kelas oke, nggak ada masalah. Ini aja dikasih nomor aja, nomor 1 sampai berapa 90 atau berapa nggak masalah. Nanti saya sudah siapkan 100 user. Nomor satunya dari kelas mana saja Mbak, yang penting tidak ada yang bentrok Mbak. Ya, berarti sesuai ujungnya ya. Ujung peserta. Ujungnya saja ya Pak ya. Boleh ujungnya saja boleh. Itu identitas nomornya ujungnya saja ya Mbak Alis. Iya. Oke ya, berarti misalkan Pak siapa tadi di sini? Misalnya Rosniati 061. Bu Rosniati nomor 1. Iya Pak. Oke, berarti loginnya usernya 61, passwordnya 61. Oke Pak. 61 juga. 061. Jangan pakai kosong Bu, 61 saja Bu. 61 aja ya Pak. 61. Ya. Oke Pak. Kalau yang nomor 2 saja, jangan 02 gitu. Oh, 0 tak boleh pakai ya Pak. Enggak, pokoknya 1, 2, 3 sampai 99. Silakan sesuai dengan nomor. Ibu Surmawati nomor berapa Ibu Sur? 74 ya? 4, Pak. Oke, 74 berarti Ibu loginnya 74, passwordnya 74. Berarti langsung login ya Pak ya? Ya, langsung login aja Bu. Pak. Always ask Pak. Ya. Sudah diisi langsung pengen save. Boleh di save nggak? Boleh, silahkan aja Bu, nggak apa-apa Bu. Cek password tak payah ganti lagi Pak ya, langsung itu aja ya Pak ya? Iya Bu. Oke langsung Pak, change your passwordnya tak usah Pak ya, oke. Bapak Ibu sudah hafal ya nomornya semuanya ya, jadi nggak usah list ini bisa di close ya. Oke Pak. Oke, silakan di close ya. Oke, kembali lagi saya masuk ke Passwordnya apa Pak ya? Ibu nomor berapa Ibu Uni? Password sama itunya sama. 83 kalau username-nya? Ibu nomor 83, berarti usernya 83, passwordnya 83. Oke, jadi klik login sini ya. Ini ada menu login di atas ya. Login, kemudian sesuai dengan nomornya. Kalau yang nomor tadi misalkan 83, di sini 83, di sini juga 83. Ya. Cuma passwordnya itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Titik-titik, pastikan saja Ibu yang dipijit angka 8 sama 3 gitu ya. Kalau sudah Pak? Kalau sudah, klik login Bu. Pak. Ya gimana Bu Sukri? Username-nya dengan password saya apa Pak? Ibu nomor berapa? Ketinggalan Pak.
Ibu nomor berapa? Nomor 78. 78. Ibu usernya 78. Passwordnya 78. Maksudnya 78. sama. Sama, Bu. Ya, ketinggalan Pak. Oh, nggak apa-apa, Bu. Tenang, ditungguin. Belum Orang berangkat tua, ini, orang Bu. tua. Umur keemasan. Langsung login ya Pak. Ya, oke. Silahkan. Kalau yang sudah, saya coba ini ada yang menggunakan nomor 1 nggak ya? Nanti kelompok lain, Pak. Kelompok lain, Mbak. Oke, saya coba aja nomor 1. 91 aja, Pak. Oke, saya coba nomor 1. Bapak Ibu gunakan sesuai dengan akun masing-masing ya. Iya, Pak. Oke, login. Kalau sudah login akan muncul seperti ini. Iya. Ya. Jadi menunya yang di atas itu berubah. Jadi order, inventory, user account, view, logout. Ada tulisan logout. Kalau tadi login, sekarang tulisannya logout. Sudah bisa ke sini semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Nah, sekarang kita Bapak Ibu catatannya tadi nggak hilang ya tentang laboratorium Bapak Ibu dan seterusnya. Oke. Oke ya. Kita akan mulai. Coba Bapak Ibu di atas ada menu inventory. Inventory. Klik ya, Pak. Ada, nggak usah diklik, Bu. Mouse-nya didekatkan saja. Oh, iya. Mouse-nya dekatkan inventory, kemudian di bawahnya ada rooms. Room. Nah, di bawahnya ada rooms. Nah, rooms-nya yang diklik, Bu. Rooms. Inventory, kemudian rooms. Nah, rooms ini silakan Bapak Ibu klik. Biologi. Chemistry. Kalau ketika sudah diklik, ini akan muncul kayak gini. Biologi room above, biologi room ground, chemistry room ground, dan seterusnya. Iya. Oke. Ya. Udah sampai di sini Bapak Ibu semuanya? Oke. Oke, sudah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan memasukkan nama laboratorium Bapak Ibu ke sini. Iya. Ya, kita akan memasukkan nama laboratorium Bapak Ibu di di sistem ini. Oke. Caranya Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Ya, ini lihat kursor saya terlihat Bapak Ibu nggak? Kelihatan Ya, Pak. terlihat. Jelas. Nah, ada add. Ada add. Ya, boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Sama-sama ada add. Nah, oke, silahkan klik. Add-nya klik ya, Pak. Iya. Ya, klik. Halamannya muncul seperti ini. Ya. Iya, Pak. Betul. Oke. Oke, ya. Mana Pak? Gimana, Bu? Yang mana? Yang mana Pak? Oke. Ibu, halaman ini sudah belum, Bu Sumarwati? Sudah Pak. Sudah. Nah, kemudian di sini tombol ada tombol add. Ini kursor saya kelihatan. Oke. Add. Klik. Iya. Oke, muncul ke sini. Iya. Oke. Nah, sekarang gini. ID ini bisa, Siapa yang nggak bisa? Orang Sunda sekali ini ya. Ubah Sandi Pak. Sebentar Pak, sebentar. Ubah Sandi kok hilang Pak? Gimana Bu? Pak? Ini muncul Ubah Sandi Pak. Oh jangan ubah Sandi Pak. Enggak Pak. Oh di oke aja Pak, di oke aja. Oke. Oh iya Pak. Diulang Pak dikit lagi Pak. Oke. Nah, tadi hilang Pak. Ya. Bapak Ibu, ID ini sifatnya unik. Ya, sifatnya unik sehingga Bapak Ibu mesti berbeda satu dengan yang lain, semuanya harus berbeda. Nah, agar berbeda ya, Bapak Ibu gunakan nomor tadi ya, nomor Bapak Ibu. Ya. Nomor Bapak Ibu yang nomor 1 nomor 1, nomor 2 nomor 2, nomor 76 76. Jadi ya, caranya gini. Nah, misalkan saya nomor 50, berarti saya akan tulis 50 ya. 50 kemudian saya 61. 50 misalkan Bapak Ibu labnya IPA ya bolehlah tambahkan 50 IPA boleh kayak gitu. 50 ya, IPA. Tapi, ya, boleh 50 IPA, 50 kimia, 50 biologi dan seterusnya. Kita coba saja nanti mau atau enggak gitu ya. Oke. Oke, tapi di awal itu harus nomor Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan nanti. Bentar Pak. Ini sampai 88 Kim Kak. Nggak bisa.
Mohon maaf, Pak. Ya, silakan Pak Wawa. Saya tadi ini sudah ke inventory, Pak. Kemana lagi, Pak? Mohon maaf, Pak. Oke, Bapak ya. Ada inventory, kemudian klik rooms, Bapak. Klik room. So, Tekan dulu. inventory, Pak. Ya. Bapak udah login Pak. belum, Bapak Wawa? Sudah, Pak. Sudah, oke. Inventory rooms ya. Sebentar, Setelah Pak. ketemu rooms, Bapak lihat ini ada add. Sebentar, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kemana saja? Sabar, Pak. Mouse-nya jalan-jalan, Pak. Sabar, Pak Wawa. Kursornya jalan-jalan ya. Nah, oke, kalau sudah di halaman ini klik add. Sebentar, Pak. Kok malah? Aduh lapar kursor Bapak ini kali ya. Masya Allah. Santai, Pak. Tenang. Bismillah, Pak. Bismillah, Pak. Ya. Ya ampun putus-putus. Aduh. Nggak berat ya, Pak? Di Enggak, laptop Bu. saya rasanya. Enggak. Ya, Pak. Udah, Pak. Oke, ya add. Kemudian Pak Wawa nomor berapa absennya? Nomor 1, Pak. Pak Wawa. 82, Pak. Nah, itu dia. 82. Berarti Bapak mulailah dengan angka 82. Kemudian Bapak labnya lab apa? Lab IPA atau lab kimia, lab biologi, lab fisika? Lab IPA, Pak. Biologi. Misalkan lab 82 bio misalkan gitu. Oke, silakan. Itu ID-nya. Ya. ID harus diisi. Ya, ID harus diisi. Kemudian name, ya di bawahnya name tuliskan. Silahkan nama laboratorium Bapak Ibu tuliskan di sini. Lab biologi, lab kimia, lab fisika, terserah. Misalkan laboratorium kimia. Boleh. Ya, Pak. Oke. Kemudian description tulis nama Bapak Ibu. Laboratorium. Ya, deskripsinya silahkan tulis nama Bapak Ibu. Apa nama ini nama kimia aja atau harus biologi atau terserah? Terserah Ibu labnya lab apa, Bu. Kalau Ibu Sukri labnya biologi, silahkan laboratorium biologi. Ya, jadi sesuai dengan laboratorium Bapak Ibu. Deskripsinya apa, Pak? Deskripsinya nama dari Bapak Ibu. Bu Yuyun, deskripsinya Yuyun Sariningsih. Pak Zulkarnain, definisinya Zulkarnain. Ya. Bu Susilawati, deskripsinya Susilawati. Bu Rusti, deskripsinya Rusti Meriati. Nah, gitu ya. Pakai spasi nggak, Pak? Boleh pakai spasi. Yang tidak boleh pakai spasi itu yang ID. ID tidak boleh pakai spasi. Tapi nama sama deskripsi boleh menggunakan spasi. Yang sudah silahkan klik add. Di bawahnya ada add. Add. Oke. Ya, di bawah ada add. Silahkan. Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Nah, oke. Sekarang apa yang Bapak Ibu lihat? Kembali lagi tadi. Kembali lagi ke sini ya. Iya. Nah, Ada daftar-daftar lab biologi kawan-kawan, Pak. nah, itu lab biologi Rustini, Ya. lab biologi Wawa Wibawa, Lab IPA Bu Siti Hajar. Susilawati. Oh iya. Nah, artinya sudah. Oh gitu toh. Nah, kalau tidak muncul di sini, Bapak Ibu ini ini ada page size, ini cuma 10. Klik aja all. Nah, itu muncul semua tuh. Di-all-kan aja ya, Pak. Oke. Iya, ada physics room. Ada laboratorium kimia Rosmiati. Oh iya, Pak. Laboratorium kimia Santi Saviana dan seterusnya. Ada lab IPA Susilawati. Gitu ya. Pak Yuyun ini nggak muncul gimana? Siapa Bu Yuyun? Ya di sininya di Oh. muncul. Bu Yuyun Sariningsih ada laboratorium kimia Yuyun Sariningsih. Ibu itu di sebelah bawah kanan ada page size. Itu klik kemudian pilih all.
Kayaknya yang laboratorium biologi nomor absen 72 itu apa deskripsinya tidak diisi ya, Pak? 72. Iya, Pak. Bu Suci ya. Deskripsinya salah isi tuh kayaknya, Pak. Salah masuk, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oh, Gitu. nama suci. Bu Iya, Suci Pak. mana Bu Suci? Iya, Ada Bu Suci? iya. Bu Suci Mustika. Oke. Nggak apa-apa. Ibu di 72 bio itu ada laboratorium biologi suci. Kemudian Ibu ke kanan sedikit, klik edit, Bu. Edit ya, Pak. Oh, edit. Ya, edit. Ya, klik edit. Nah, itu kan. Muncul seperti ini halamannya, Bu Suci? Iya. Oke, silakan sucinya dibuang. Kemudian tulis Suci Mustika Hati di deskripsi. Di description. Mana, Pak? Ya. Klik editnya di mana? Oh, Ibu belum ketemu editnya? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ya. Lab, misalkan tadi yang siapa 72, ini 72 bio, lab biologi suci. Ini ke kanan geser, ini ada view edit. Nah, gitu ya. Oke, klik edit. Nah, kemudian, ini sudah ternyata udah selesai itu, Bu Suci. Oke ya. Oke, kita lihat siapa lagi yang belum ada. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, berarti sekarang Bapak Ibu masing-masing sudah punya lab. Ya, masing-masing sudah punya lab. Nah, ini satu sistem 30 lab. Sesuai dengan nama Bapak Ibu. Nah, artinya di sekolah juga cukup satu sistem, tapi nanti bisa berisi lab kimia, lab biologi, lab fisika, lab komputer, lab bahasa, gitu ya. Jadi cukup satu sistem, tapi bisa berisi banyak lab. Ya, tergantung dengan siapa yang mengelola dari lab itu. Nah, description ini sebetulnya berisi mestinya deskripsi laboratorium, tapi untuk memudahkan isi aja kepala labnya gitu ya. Mudahkan isi kepala labnya. Oke, sekarang Bapak Ibu setelah punya lab, maka kita akan menambahkan ruangan. Oke ya, kita akan menambahkan bukan ruangan, tempat penyimpanan. Oke. Untuk menambahkan tempat penyimpanan, Bapak kembali lagi menu inventory. Ya. Menu inventory, kemudian klik store. Inventory, kemudian store. Klik. Munculnya hanya akan seperti ini. Oke, ini adalah tempat penyimpanan contoh gitu ya. Jadi abaikan saja. Oke, Bapak Ibu sudah sampai di sini? Sudah. Sudah, Pak. Oke, silakan untuk menambahkan tempat penyimpanan sama, klik add. Klik add. Gitu ya. ID. Nah, ini dia. ID ini tidak boleh sama ini untuk masing-masing tempat, sehingga ID harus diulangi lagi dengan nomor peserta Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Oke, misalkan Bu Rosmiati nomor 61, Bu ya? Iya, Pak, 61. Oke, misalkan kalau Bu Rosmiati nomor 61, berarti kita mulai dengan 61. 61. Karena ini ya, 61 karena tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan misalkan lemari kaca. Lemari kaca boleh kita singkat dengan LK. Lemari kaca. Pak, minta ulang sebentar Pak, karena saya tadi ngelip keluar sendiri Pak, setelah dapat lab-lab yang panjang tadi, yang diklik apa Pak ya? Ibu sudah bikin lab belum Bu Yeni? Sudah. Sudah bikin lab, oke. Kalau Ibu sudah bikin lab, oke, kita cek dulu ya Bu Yeni. Ya. Bu Yeni nomor absen berapa? Ya, bawahnya Pak Wawa ya, 85 bio. Ya. Oke ya, 85 bio. Berarti Bu Yeni sudah punya lab. Sekarang Ibu masuk lagi ke menu inventory, kemudian klik store. Udah Pak. Oke. Kemudian di sini klik lagi add. Klik lagi. Add. Ada add?
Setelah klik add akan muncul seperti ini. Oh iya iya. Nah, sekarang ini kaitannya dengan ID dari tempat penyimpanan. Jadi Bapak Ibu misalkan tadi Bu Rosmiati berarti punya ID 61, nomor absennya. Kalau punya lemari kaca tambahkan LK. Lemari kacanya Pak, lemari satu Pak, lemari asam Pak. Oh, oke, lemari asam boleh LA. Lemari asamnya ada berapa? Ada satu. Satu aja Pak, satu aja. Satu. Oke, Iya, Pak. 61 LA berarti. 61 Kalau LA. misalkan ada yang punya Bu Rosmiati selain punya lemari asam, punya tempat penyimpanan, misalkan apalagi Bu selain lemari Ada asam? lemari kayunya ada juga 3 Pak. Oke, berarti lemari kayu 1. Nanti ada lemari kayu 2. Nanti ada gitu. lemari kayu 3 gitu ya. Bikinnya beberapa kali Bu. Ya. Misalkan Ibu sekarang akan membuat lemari kayu. Misalkan Bu Rosmiati bikin lemari kayu 3 dulu. 61. 61 3, 61 K3. LK 3. Itu berarti namanya misalkan lemari kayu 3. Oh, namanya lemari kayu 3. Name. Lemari kayu 3. Lemari. Nah, Bapak Ibu sesuaikan. Kalau yang lemari kaca silakan, rak silakan, kasih nama, gitu ya. Nah, kemudian lock number ini nomor kunci. Jangan dibahas itu ya. Oh, nomor kunci. Nomor kunci. Mau diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Jadi bebas. Mau diisi boleh, tidak diisi boleh, ya. Ini kalau ya bayangkanlah Ibu sebagai korun gitu ya, jadi nanti kuncinya banyak gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya room. Room ini Bapak Ibu klik, kemudian pilih ruangan Bapak Ibu. Ini yang susah ini, aduh. Ruangan. Ini dia nggak kelihatan room biologinya. Oke, Bapak Ibu ini agak sulit kita mendefinisikannya karena lab-nya semuanya sama. Oke, Bapak Ibu kita sedikit edit. Ya, Pak, lab kimia ada kok Pak. Lab kimianya ada. Ada banyak Bu. Ibu labnya yang Banyak Bu. Sekarang gini. Kimia 90 ada nomornya. Sekarang kita akan coba ulangi lagi. Pak setelah nama apa lagi Pak? Iya, makanya tadi Sabar Bu. Belum, kita akan edit lagi. Kita akan edit sedikit. Oke, ini Inventory. Oke, saya lupa bahwa di list ini tidak akan muncul. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke rooms, Bapak Ibu. Ya. Ini diabaikan saja. Kita kembali lagi ke rooms. kalau kan Inventory, kemudian rooms. Ya. Oke, silakan punya Bapak Ibu, ya, Pak Wawa misal, Bu Yeni misalkan Bu Yeni. Oke, Iya, Pak. jadi sekarang untuk memudahkan Bu Yeni silahkan diedit menjadi laboratorium biologi 85. Nanti. Oh, kasih kode Pak ya. Kasih kode belakangnya. Lab biologi 85. Iya. Ini kan Bu Yeni sama Bu Triatni kan sama, tapi nanti bedanya 85 sama 80 gitu ya. Oke, silahkan diedit Bapak Ibu. Nah, ketinggalan Pak, ini yang Oke, Tapi siapa kode belakangnya terserah kita ya Pak ya. Ya. Pak, kode nama setelah labor kimia itu kita kasih kode, berarti kalau kita ambil absen kita boleh Pak? Iya, boleh Bu, silakan Bu. Nomor tadi. Laboratorium kimia 61 gitu. Nah, iya betul begitu Bu, laboratorium kimia 61. Pak Zulkarnain berarti laboratorium kimia 90. Iya. Ya, kemudian Bu Santi laboratorium kimia 66. Sukriyati. Bu Sukriyati. Ini absennya Bu, dokter hadirnya Bu. Sukriyati. Bu Sukriyati tadi nomor berapa ya? Sukri itu Sukri 78-nya. 78 Pak. Sukriyati biologi. 78. Oke, berarti laboratorium Biologi biologi 78. 78. Nah, gitu ya. Ada Untuk memudahkan. Oke. Pak, Langsung edit Pak. Udah edit Udah, Pak, misalkan langsung ini. edit. Ya, Bu Susilawati misalkan ini klik aja edit, ada menu edit. Selesai Nah, Pak. ini kan Sudah. oh ini udah 76 laboratorium 476 bagus Bu Susilawati. Kalau sudah Pak. klik edit. Nah, gitu ya. Oke. balik ke inventory. Oke, kembali. Inventory Pak, ke Kalau store. sudah inventari kemudian store.
stores. Oh, kita isi lagi. Ya. Berarti 61 LK3 61 kemudian ID-nya misalkan tadi 78 LK1. Pak, LK tuh tak boleh spasi, tak boleh titik ya Pak ya? Misalnya itu ID. Ya, langsung ID aja Pak ya? itu langsung Bu. Oh, tak boleh titik ya Pak ya? Ya, misalkan ini lemari kayu LK3, lemari kayu 3. Log number misalkan 3 juga boleh. Mau diisi boleh, tidak boleh log number. Nah, kalau 78 LK1 lemari kayu berarti labnya mesti biologi 78. Apa yang 78 tadi ya? Apa di sini? Oh, yang belum lemari kayu yang tampilannya Pak. Kalau yang belum melakukan edit akan muncul di sini. Nah, ini 78 berarti belum ada. Misalkan saya ganti ini menjadi 65. Kalau ini 65 berarti nanti di sini biologi 65 gitu. Ini pasti akan sama, ID awal sama ujung dari room. Kalau sudah add, kemudian Ibu lakukan berkali-kali sesuai dengan jumlah room punya Bapak Ibu. Pak, sebentar tak muncul Pak, saya punya Pak. Pak Zulkarnain. Ya. Belum muncul stores-nya. Ya. Kalau log itu Pak Zulkarnain. Oke, Pak Zulkarnain. ID-nya apa, Pak? 90. 90 kok belum muncul? Udah di-add belum, Pak? Oh, tadi edit tadi, Pak. Edit atau add? Sebentar, coba dua. Punya saya kok juga belum muncul Pak ya? kalau log itu diisi nggak Pak itu? Log number boleh diisi, boleh tidak. Yang saya juga Pak belum muncul. Pak, setelah diedit apa Pak? Itu ada di bawah apa? Pak, setelah diedit apa yang diklik lagi? Ibu, edit yang mana Ibu? Yang ROM atau yang store? Tadi masih apa? Dekripsi masih. Sorry, dekripsi. Oke, Bapak Ibu, coba sekarang stop dulu ya. Tolong perhatikan layarnya. Perhatikan layarnya. Sekarang misalkan kita punya ROM, ya, punya ROM. Bapak Ibu udah punya ROM. Saya akan ngecek misalkan Pak Zulkarnain. Nah, Pak Zulkarnain udah punya ya? Laboratorium Kimia 90. Ya. Saya akan ngecek Pak Zulkarnain itu punya tempat penyimpanan apa saja. Maka dari Pak Zulkarnain itu ke kanan ada store. Saya klik store. Oh, Pak Zulkarnain punya satu di laboratoriumnya Pak Zulkarnain. Nah, mestinya nanti kalau sudah kita akan melihat di sini store ya. Lemari laboratorium Pak Zulkarnain tadi 90 ya? Iya. Belum ada saya juga. 90 di mana ini? Kok belum muncul? Belum dimasukkan, Nak. Ini ada rooms-nya, ini name-nya, kemudian room-nya udah di-add, klik add belum, Pak? Iya. Sudah diedit tadi, Pak. Diedit. Ya. Kalau contohnya gini, misalkan ini ya, Bu. Punya saya, Pak, Bu Yolita. Ini 87 ya. Ini sudah ada nih. Sudah ada ini, lemari alat 1 kimia 87, lemari alat 2 kimia 87. Ini roomsnya ya. Pak Zulkarnain roomnya ini belum kelihatan 90. Iya, tadi saya waktu edit room, saya edit, Pak. Oh, sudah room. Berarti sekarang Bapak klik stores. Kalau sudah klik stores. Iya, store. Kemudian add. Oh iya, belum di-add mungkin. Itu dia, Bapak belum bikin belum bikin tempat penyimpanan. ID 90. Oke, misalkan tadi yang sudah ada itu 72 Pak. 49 Pak. 89 misalkan kita Ya, coba Pak. klik stores. Itu
Pak Zul sudah ada itu. Nah, lemari kayu 1, lemari kayu 2, lemari kayu 3 sudah ada muncul. Iya, Pak. Storesnya. Silakan Bapak Ibu bikin sampai 5 ya. Sampai 5 ya, Pak ya? Ya. Belum Pak, saya ketinggalan. Lebih dari caranya sama Pak ya. Sorry. ID Ya. store apa tadi Pak isi Pak? Sebentar ya. Ibu Surmawati sampai mana? Ibu sudah punya lab belum, Ibu Surmawati? Tadi nggak ada sinyal, Pak. Oh, Yang Bu Yuli, Sudah, Pak. sudah punya lab, Ibu? Sudah punya lab, cuma tengah stories. Pak, saya belum, Pak. Ibu Susanti. Sinyalnya mati-mati, nggak tahu apa yang mau dikerjakan ini, Pak. Aduh, ini panitianya gimana ini? Atau Ibu videonya di-off saja nggak apa-apa, Bu? Masukkan email nggak mau dia, Pak. Ibu Susanti bisa lihat halaman ini tidak? Mana, Pak? Bukan layar yang halaman saya sudah bisa lihat nggak? Di Zoom-nya. Mana ya? Ibu kan sudah masuk di Zoom. Iya. Bisa melihat layarnya, ada tulisan Science Lab INV 2.0. Iya, iya. Ada? Ada nggak? Ada? Ada, oke. Ibu sudah punya lab belum? Belum, Pak. Dari Belum awal. bikin. Iya, bingung, Oke, Pak. Ibu ikuti saya. Buka Di di sini mana, ada Pak? Bukanya di mana? Inventory. Hah? Ibu buka browser. Browser Google. Google Chrome boleh. Cak mana di komputer nih? Aduh, dikeluarkan dulu. Nggak usah, Bu. Ibu buka Google Chrome saja. Nggak ada ini. Atau Ibu Plus adanya aja. apa browsernya selain HP, Google pakai HP Chrome? aja Bu. Pak Zul. Editnya mana? Editnya di atas itu Pak, di bawah di pack itu ada. Saya ngisi deskripsi mau mengedit lewat nomor HP bisa, Pak? labor. Terus nanti pakai HP aja. PHP. Ya, kalau kebetulan pakai HP silakan. Oke. Mata rabun. Tunggu dulu, Gimana Pak. Ibu Sukriyati? Laptop lain, San. Mau buat nama labor. Laptop lain. Laptop lain. Mau edit nama Pak. Ibu Sukriyati mau edit nama edit laboratorium. Iya. Boleh. Iya, apa Ibu inventory, kemudian room. Ya. Sudah Iya. halaman ini muncul? Terus? Oke, Ibu Udah. Sukriyati Sudah, mana? Enggak yang pakai nomor. 8. Di Atas. ini. Atas lagi Pak. Ya, 78 Bu ya. Iya. Ibu lihat kursor punya saya ini. Di Iya. nomor 78 laboratorium biologi Sukriyati B, ke kanan lagi ada. Iya, suaranya nggak ada Pak. Atau Ibu videonya dimatikan aja, video Ibu biar lebih ini nggak apa-apa. Ini Pak, mau tanya nih Pak. sebentar Bu, satu-satu Bu ya. Oke. Udah Ibu, udah diklik Pak. udah diklik edit. Udah. Nah, oke, halamannya seperti ini Bu, Udah. sama dengan yang saya. Ibu Iya. tambahkan setelah biologi tambah 78 gitu. Iya. Ya. Ya, udah. Nah, klik edit Bu. Udah. Klik edit. Di bawahnya ada tulisan edit. Ini. Namanya hilang namanya kelebihan Sukriyati. Oh, B-nya dibuang. B-nya dibuang aja Bu. Ya, udah. Udah, klik Udah, Pak. edit Bu. Oke, sudah? Udah. Oke, saya cek lagi 78. Sudah teredit tuh Bu, udah berhasil ya. Ya, makasih Pak. Oke, sekarang yang lain silakan tambahkan rooms ya. Tambahkan room, masuk inventory, tambahkan stores, maaf, bukan room ya. Inventory, kemudian klik store. Ya. Setelah klik store, klik add. Setelah klik add, kemudian di ID tuliskan pertama nomor absen Ibu 78. Misalkan berarti punya Bu Sukri ya 78 ya. Iya.
Ya, misalkan 78 Ibu punyanya apa? Misalkan rak kayu, berarti Iya, misalkan iya, RK, iya, Pak. misalkan. 76. Rak kayu 1, RK 1, misalkan gitu. Kemudian namanya tulis rak kayu 1, misalkan. Gitu ya. Kalau rak mau dikunci boleh lah. Kalau Ibu raknya banyak, misalnya nomor kunci 34 boleh, itu bebas. Mau diisi boleh, tidak juga boleh. Ya. Kemudian di rooms, klik, pilih. Ibu yang 70. Apa, Pak? Ya. Ya, log nomor itu diisi Log apa? nomor apa, Pak? Log nomor boleh diisi, boleh tidak, Bu. Isinya Itu nomor kunci. Sukriyati 78, biologi. Ya. Kita lihat misalkan Bu Sukri 78. Lewat, Pak. Di atas, Pak. Nah, itu, Pak. Ini lab biologi 78. Berarti Bu Sukri ini klik lab biologi 78. Ibu, Bapak Ibu ingat ini dalam membuat tempat penyimpanan jangan salah di lab orang lain gitu ya. Jadi harus di lab masing-masing. Ya, salah kamar nanti, dimarahi mertua nanti. Ya. Oke, kalau sudah klik add. Pak, kalau saya nggak ada, Bu Yuyun. Bu Yuyun nggak ada, Bu Yuyun. Bu Yuyun nomor absen berapa, Bu Yuyun? 88. 88. Di roomnya. Oke, kita cek dulu roomnya Bu Yuyun. Nomor 88. Ini yang belum Bu Friska juga belum ya. Nomor berapa? Bu Yuyun. Bu Yuyun udah bikin room belum, Bu? Tadi udah, tapi Pak ulang lagi, Pak. Sudah ada, Pak. Udah, Pak, itu udah ada. Bu Yuyun, tapi belum itu belum. Oh, udah ada, ada, Pak. Ada room? Saya udah. Nomornya belum ada, belum pakai nomor. Pakai nomor. Nah, itu bawahnya. Nah, ini. Bu Friska deh. Nah, nomor 88, Pak. Nah, ini Ibu kan laboratorium kimia, Bu ya? Ya, kimia ya. Oke, dari sini Ibu atau diklik edit. Atau saya editkan, Bu ya, di sini ya, nggak apa-apa ya? Iya, Pak, ya, makasih. Oke, Ibu nomor 88 ya. Oke, saya tambahkan di sini 88. Saya tambahkan di sini 88. Edit. Oke, sukses. Silakan, Bu, coba di-store-nya bikin. Silakan, Bu, coba di-store-nya bikin. Add, silakan, berarti 88, misalkan kolong meja 1. Misalkan ada tempat penyimpanan kolong meja. Namanya misalkan kolong. 8 tadi sudah dibuat sama Bapak. Misalkan kolong meja 1 tanpa kunci. Kemudian roomnya cari punya Ibu. Nah, ini laboratorium kimia 88 ada. Klik. Kalau sudah tinggal klik add. Gitu ya. Pak, nanya Pak Nurul. Iya, gimana Pak Zul? Kalau di lemari itu kan ada rak 1, rak 2, rak 3. Berarti di lemari 1, rak 1 gitu ya. Nah, boleh Bu. Pak, kalau seperti itu berarti misalkan tambahkan misalkan L1, R1. Gitu kan. Misalkan ini nama tempat penyimpanannya berarti lemari 1, lemari 1 gitu ya. Berarti bisa banyak banget, Pak, kalau gitu ya. Mungkin Bu, memungkinkan boleh banyak sekali. Ya. Boleh. Jadi kalau dalam mendefinisikan tempat penyimpanan itu bebas, kita nggak punya nggak punya batasan. Silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena mungkin ada alat-alat yang jumlahnya hanya sedikit, hanya membutuhkan 1 rak saja. Tapi ada alat-alat yang jumlahnya banyak, harus 1 lemari. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu sudah punya lab, kemudian sudah punya tempat penyimpanan, sekarang Bapak Ibu akan menambahkan alat dan bahan yang ada yang Bapak Ibu miliki. Halo, Oke, Pak. untuk menambahkan, siapa yang belum? Bapak. Ya, Ibu Surmawati gimana? Bapak suaranya putus-putus. Waduh, itu. Bapak belum rumah tadi belum, Pak. Iya. Video, jadi videonya, Pak. Ya, Bapak Ibu,
Ibu nanti bisa Belum lihat tadi, panduan, Bu. Pak. Ini sama yang kita lakukan sama dengan yang ada di panduan. Ya. Ya. Di LMS sama ya. Atas edit Oke. tadi, Pak. Edit yang mana, Ibu? Suaranya putus-putus, Pak. Di tempat yang lain suara saya putus. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Aduh. Ini Suaranya jelas, agak Pak. sulit. Putus, Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini saya Tolong bantu panitia. edit, Pak. Oke. Panitia bisa agak Gimana, di Pak? itu ya. Dibantu ya panitia, coba tolong ya. Ya, Untuk Pak, yang baik, ya. putus-putus. Biar nanti nggak terlalu lama kita. Bapak Ibu, kalau sudah dari inventory kemudian kita akan menambahkan alat atau bahan, maka kita klik items. Item. Klik items. Ya. Nah, klik Tempat item. penyimpanannya disesuaikan dengan yang di sekolah atau dibuat 5 seperti yang pernah Bapak bilang tadi ya? Ya, Ibu mau yang 5 tadi disesuaikan dengan sekolah boleh, Bu. Jadi ini mau dimanfaatkan Ibu sebagai latihan saja boleh. Ya. Kemudian disesuaikan dengan yang di sekolah juga boleh. Terserah nggak apa-apa, Bu. Ini untuk latihan saja ya. Oke, kalau sudah inventory klik item maka akan muncul seperti ini. Untuk menambahkan sama klik add. Ya. Untuk menambahkan klik add. Nah, ini yang diisi harus lebih banyak lagi sekarang. Bahan. Ya. Nah, namanya misalkan gelas kimia misalkan ya. Saya contohkan gelas kimia. Tipenya misalkan, nah tipenya Bapak Ibu sudah ada atau belum? Kalau belum nanti bisa kita tambahkan atau sekarang pakai yang ada dulu misalkan gelas kimia berarti kategorinya glassware misalkan ya. Kemudian roomnya di mana? Ini punya siapa? Misalkan Luma punya biologi 65, saya klik biologi 65 roomnya. Tempat penyimpannya di mana? Nah itu punya lemari 1, punya 1 lemari kayu. Jadi tinggal pilih aja tuh ya, Pak? Tinggal pilih-pilih saja Bapak Ibu. Tempat penyimpannya, pilih. Kemudian unitnya, unit misalkan, atau nanti kita bisa tambahkan Mililiter. Ya. Kalau gelas kimia, mililiter. Data Bu. bisa Maksudnya apa, buah Pak? Nanti. Buah ya, Pak ya? Buah. Oh. Kalau mau mililiter tambah di sini misalkan 10 mililiter ukuran, Bu ya. Oh, gitu. Itu ukuran Misalkan, ya. Ya misalkan gitu. Ya. Jadi- Nanti kita tambahkan Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu tentukan dulu alatnya. Kalau misalkan unitnya belum ada, berarti Ibu simpan aja dulu sebentar. Nanti kita akan tambahkan unit. Oh, gitu. Ya. Selain unit, quantity. Unitnya misalkan unit, kemudian kuantitinya jumlahnya misalkan 10 gitu ya. 10 misalnya. Konsumsi misalkan kosong dan seterusnya. Vendor itu biasanya vendor itu siapa suppliernya, Ibu beli dari mana? Air ya. Iya. Nah, Pudak kemudian- misalnya, Pak. Ya, misalkan pudak gitu ya. Ya. Ketno misalkan katalog number. Jadi kalau iya. ada nomor katalognya boleh, ya. Kemudian arrive itu kapan barang itu datang, boleh diisi, boleh Tanggal, tidak. ya. Jadi Bapak Ibu jika ada tanda bintang merah harus diisi. Tapi kalau tidak ada bintang merah boleh diisi, boleh tidak. Oh iya iya. Tuh, ya. Arrive kapan datang, expire-nya kapan expire. Kalau Tapi zat ya, akan kalau tidak zat expire. ya, Pak. Kalau zat Iya. gitu ya. Oke, kalau sudah klik add. Punya saya di store Ah, kok gitu ya. munculnya masih please select, Pak. Please select. Gimana, Bu? Yang di store-nya. Yang punya Oh, saya. store-nya. Oke. Di situ Oh, masih berarti ada. Ibu belum punya store, belum punya tempat penyimpanan. Belum diedit. Kalau Ibu masih di sini, di store ini, Ibu nomor berapa Ibu? Absennya? 85, laboratorium biologi 85. Oke, 85 saya klik, 85 saya coba. Berarti Ibu belum punya room, belum punya tempat penyimpanan. Ya, belum punya tempat penyimpanan. Ibu harus bikin tempat penyimpanan. Gitu ya. Semangat. Kalau yang sudah, misalkan 80 udah punya belum? 80 udah banyak ini, lemari besi, kayu 1 sampai kayu 4. Kemudian 82 punya lemari kaca 1. 77 udah punya. Kemudian 78.
8. Ya, 78 belum punya. Ya. 78 belum punya penyimpanan. Gimana? Cara Nah, ibu yang belum punya tempat penyimpanan, klik inventory, klik store. Udah. Ayah store, ayah room, ada Ya. Yang belum punya tempat penyimpanan, inventory, store, klik. Udah. Kemudian klik add. Klik add. Nah, tambahkan nomor ID-nya. Ibu 78. Misalkan apa namanya tempat penyimpanan misalkan rak satu, boleh R1 misalkan rak 1. Namanya misalkan rak 1. Nggak pakai nomor. Tempatnya berarti 78. Lab biologi 78. Tuh misalkan. Kalau sudah klik add. Nah, kalau sudah diklik add nanti akan muncul di ketika penambahan item. Oke, Bapak Ibu yang sudah bisa menambahkan item silakan tambahkan beberapa item silakan Bapak Ibu. Pak, kalau namanya misalnya gelas kimia 100 ml gitu bisa Pak? Soalnya di sini Bisa, kan Bu. nggak ada ukuran ya. Iya, nggak ada. Jadi, Boleh Bu, silakan. Gas kimia langsung 100 pakai, mili, gitu Ellen ya. Meyer 250. Nah, gitu ya. Iya, Terima boleh. kasih Pak. Ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Bu Yani. Untuk vendor sama no-nya ini apa diisi, Pak? Boleh diisi, boleh tidak, Bu. Oh, boleh. Kalau Ya. arrive sama expire boleh. Oh, boleh ya. Sama. Jadi kalau tidak ada bintang merah itu boleh diisi, boleh tidak. Kalau ada bintang merah harus diisi. Ya, Pak, satu lagi, Pak. Ya. Misalkan, Pak, saya ada di meja satu itu ada 3 kit, yaitu berarti ulangi lagi kayak gitu mengisi item. Iya, betul. Kalau Ibu misalkan punya kit apa namanya? Ya, listrik magnet, Kit listrik. optik sama mekanika dalam satu meja, berarti ulangi nanti dengan nama Iya, alat yang berarti berbeda ya, Pak. kit listrik tipenya berarti ini misalkan equipment misalkan ya atau kit biologi misalkan kit listrik berarti kit fisik Pak. misalkan Ada gitu ya. kit. Ya, Kit kemudian L-nya. tempatnya Ibu ruang berapa, Bu? Ibu biologi berapa? Labor IPA 84, Pak. IPA 84. Di bawah, Pak. Ah, coba. IPA 84. Misalkan tempat penyimpanannya Di meja alat 1, Pak. Meja alat 1 meja ya. 1. Oke. Sudah, misalkan ini berarti unit gitu ya. Jumlahnya misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Ya, Udah. Pak. Berarti Setelah ini add ya, add. Pak. Ya, kemudian tambah nanti kit magnet. Tempatnya sama. Kit magnet ulang lagi ya, Pak. Nah, Oh, ya iya. diulang-ulang gitu ya. Berarti mejanya sama kita ambil ya, Pak? Boleh mejanya sama. Berarti Ibu dalam meja yang sama memiliki beberapa 3 alat. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, itu jadi secara keseluruhan seperti itu menggunakannya. Nah, tadi Bapak Ibu misalkan kalau ada Bapak perlu tambahan misalkan tambahan unit ya tadi. Ini yang nggak ada unit, ini ada unit, gram, kilo, Bapak perlu buah, lembar, kemudian set misalkan gitu ya. Oke, kita inventory, kemudian kalau itu unit kita klik unit. Klik unit. Nah, ini baru ada box, gram, kilo, liter, mililiter, unit. Misalkan mau menambah ya tambah saja. Kita tambah buah. Kita add. Nah, sudah ada buah. Jadi Bapak Ibu sekarang pakai semua. Ini cukup satu orang menambahkan buah. Oh gitu. Oh jadi nggak usah ya, Pak. Unit yang lain lagi misalkan Bapak Ibu punya kertas berarti unitnya rim. Klik. Rim. Nah, mau tambah unit lagi ada yang mau lembar boleh. Oh, nggak mau. Lembar berarti lembar misalkan ya. LBR, lembar. Oke. Kemudian apalagi unit yang dibutuhkan lagi? Set misalkan. Iya. Ya, set. Oke. Set kita tambahkan add. Gitu. Udah muncul di pilihan Bapak Ibu nanti.
Demikian juga untuk tipenya. Ya, tipe tadi ada asid dan seterusnya. Kalau mau tambahkan, misalkan di sini kita tambahkan alat gelas gitu, biar kita memudahkan. Gelas. Boleh ya, alat gelas. Nah, misalkan kemudian kita tambahkan lagi, misalkan bahan. Boleh gitu, tambahkan, ya, terserah itu ya. Oh iya, iya, iya. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya secara keseluruhan. Jadi misalkan saya akan mengecek, misalkan room, saya akan mengecek biologi 64 Bu Rusti. Saya mau melihat tempat penyimpanannya punya apa saja. Lemari kayu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau saya mau lihat barang apa saja yang ada di lemari kayu 1, maka saya klik itemnya. Klik item. Oh, lemari kayu ada gelas kimia ternyata di lemari kayu 1 punya Bu Rusmiati ya. Atau saya akan cek lagi misalkan punya Bu Yesi. Tempat penyimpanannya apa saja? Oh, punya lemari kaca, lemari kayu 1, 2, 3, 4, ada lemari mikroskop. Saya ingin tahu barangnya punya yang ada di lemari kaca apa saja. Kita klik item. Oh, ada gelas kimia 100 ml. Ya, jadi kita bisa men-trace itu dengan mudah. Dan Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu punya sama-sama punya gelas kimia 100 ml, asal tidak disimpan di tempat orang lain, pasti milik Ibu gitu ya. Jadi ini kalau salah menyimpan ya, nanti Ibu menghibahkan alat orang lain ya. Oke, ini Bapak Ibu, ini secara keseluruhan tentang lab inventory ini. Nah, sebetulnya kita memang agak dengan waktu 2 jam ini saya hanya bisa mensimulasikan saja, nggak bisa sampai menginstal di komputer Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu untuk menginstal silahkan ikuti panduan itu, ya, panduan yang ada di dalam LMS. Insya Allah ikuti itu bisa berhasil Bapak Ibu. Ya. Oke, silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Pak, nanya Pak. Ya, silakan Pak Zul. Ya, Bapak Ibu. Berapa besar nih Pak kapasitas aplikasi ini Pak? Kapasitas ini luar biasa Pak, besar sekali Pak. Ini karena menggunakan database-nya menggunakan MySQL. Itu ya, MySQL itu dulu Google itu menggunakan MySQL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa data yang dimiliki Google. Banyak sekali. Bapak Ibu saya yakin untuk satu kecamatan pun masih memenuhi Pak. Untuk sekolah satu kabupaten pun masih memenuhi. Karena ini standar database untuk yang luar biasa besar untuk MySQL ini. Khawatirnya laptopnya tidak kuat, Pak. Gini Pak, kalau ukuran datanya itu tergantung data, tapi dari kapasitasnya sebetulnya kalau mau diperbesar ya harddisknya aja diperbanyak Pak. Ya, jadi ukuran harddisknya aja yang diperbesar, nanti otomatis kapasitasnya bisa. Tapi tidak besar sekali, tidak akan mengurangi space yang begitu signifikan. Kecuali begini Bapak Ibu, misalkan ini di alat ya, Bapak Ibu, alat ini gelas kimia 100 ml. Ya, ketika kita misalkan saya mau menambahkan lagi, ya, ini misalkan sebentar, ini menambahkan, oke, misalkan Erlen Meyer, misalkan 250 ml. Ya, tipenya ini misalkan alat gelas, ya. Roomnya saya masukkan di mana saja, misalkan di biologi 70. Ya, store-nya dia lemari kaca, ya. Kemudian ini jumlahnya misalkan buah ada 40. Nah, ini Bapak Ibu ada tambahan sebetulnya, ada di sini di atas ada more information. Klik. Nah, Bapak Ibu bisa ditambahkan di sini deskripsi, termasuk bisa ditambahkan gambar Bapak Ibu. Kalau ini ada image, choose file, pilih file ada gambarnya. Oh, kartu barang ya Pak? Kartu alat, ya, kartu ya, alat. Semacam itu Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau di sini kita tambahkan gambar, kita pilih gambar yang mana saja. Ya, kita pilih gambar yang mana saja. Nanti dari gambar ini nanti di alat muncul. Silakan Bapak Ibu coba aja. Tambah satu alat yang ada klik gambarnya mana saja. Nanti akan muncul di alat gambar-gambar itu. Ini informasi tambahan. Misalkan ini di sini MSDS-nya kalau bahan gitu ya.
Kalau misalkan alat, misalkan apa namanya, keterangan gitu ya, misalkan alat agak retak, misalkan ya, agak retak, misal boleh keterangan ya. Kalau sudah, silahkan ditambahkan. Pak, tanya Pak, izin Ya, bertanya silakan Bu. Pak. Gimana Bu? Gini Pak, kan tadi kan saya lihat Bapak bisa mengedit-edit punya teman-teman yang Bapak Ibu yang lain. Ya. Nah, kalau saya bisa nggak Pak punya saya diedit sama teman untuk saya sekarang ini karena apa punya ini? latihan bisa Bu. Jadi Pak Zulkarnain bisa mengedit punya Bu Yulita. Bisa, karena ini semuanya Bapak Ibu saya buatkan sebagai administrator. Tapi nanti kalau Bapak Ibu tidak, misalkan gini, orang yang tidak punya login, saya logout ya, tanpa logout. Tapi saya sudah bisa melihat sekarang ruangannya apa saja. Saya logout ini, tidak login. Ya. Offline ya? Saya bisa, misalkan biologi 65 saya lihat store-nya apa saja ada. Di lemari 1 ada itemnya apa saja saya juga bisa lihat. Jadi hanya bisa lihat, tidak bisa ngubah. Jadi siswa jangan dikasih login. Siswa cukup bisa melihat saja. Tidak bisa ngedit-ngedit. Atau guru olahraga jangan dikasih gitu. Guru PKN juga jangan dikasih gitu ya. Nanti diubah data kita. Iya, yang bisa ngubah itu Ibu, Bapak Ibu, itu saya jadikan administrator. Bisa mengubah semuanya, bisa membuat semuanya. Nanti orang lain nggak usah gitu, nggak usah dikasih login, jadi cuma bisa lihat saja gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Sarmian Sitanggang, dipersilakan. Oh ya, gimana? Suaranya Bu. Maaf Ibu, suaranya tidak ada. Apa di saya saja ya? Ibu Sarmian? Suaranya tidak terinput ke Zoom, Bu. Barangkali apakah tercolok headset atau tidak? Oh, tidak ya? Ibu mungkin bisa dituliskan saja Bu pertanyaannya di kolom chat Zoom, Bu. Iya Bu, tetap tidak ada di kami suaranya, jadi mungkin bisa di kolom chat dulu dan selanjutnya, maaf ya Bu, barangkali selagi Ibu nulis, kita berlanjut ke pertanyaan dari Ibu Sucihati, dipersilakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, aplikasi ini kan campur-campur ya. Saya ada, terus yang lain ada. Ini kalau misalkan kita udah install, berarti kita daftar dulu ya Pak ya? Ya sebentar Bu. Maksudnya daftar gimana Bu? Nah, ini jadi gini kan Bapak Ibu, ini karena hari ini saya diberi waktu hanya 2 jam, maka saya tidak bisa meng-guide Bapak Ibu untuk bisa sampai proses instalasi di komputer. Karena itu waktunya sudah dipastikan nggak akan cukup dengan 2 jam itu, ya, untuk instalasi. Sehingga saya hanya mensimulasikan saja menggunakan sistem yang sudah install di server saya. Ya. Nah, karena sekarang untuk latihan, maka semuanya Bapak Ibu akan masuk di server saya semua. Ke depan, kalau Bapak Ibu di sekolah punya server, Bapak Ibu bisa install di server Bapak Ibu di sekolah. Yang bisa ngakses, kalau diberi login, maka semua orang bisa login, termasuk saya. Kalau saya diberi login untuk server Bapak Ibu, dan server Bapak Ibu dibuka aksesnya untuk saya, maka saya bisa login. Dan saya bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi kalau saya tidak bisa tidak diberi akses untuk login, maka saya tidak bisa. Tapi kalau saya hanya diberi akses untuk melihat, maka saya hanya bisa melihat saja. Ya. Sama halnya ketika ini disimpan di server komputer Bapak Ibu di sekolah. Kemudian siswa itu hanya bisa melihat saja. Nah, misalkan guru biologi boleh silakan, tapi Anda haknya cuma untuk lab biologi. Guru fisika Anda lab fisika. Oh gitu. Kalau saya sebagai admin saya bisa melihat semuanya gitu. Jadi ada leveling user Bu nanti. Nanti ini kerjasamanya sama TIK ya Pak ya? Betul Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti sampaikan saja ke tim TIK
untuk menginstal aplikasi. Nah, aplikasinya yang ini Bapak Ibu yang Science in Laboratory yang ini nanti berikan aja linknya. Maaf sebentar. Nah, yang ini. Namanya yang ini Science Lab Inventory. Ya, Science Lab Inventory. Yang Bapak, yang punya Bapak ya Pak? Ya, ini silahkan. Ini di-download juga bisa Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai browser, begini ya. Pakai browser, kemudian kita kita misalkan di sini kita pakai Google, ya. Nah, kemudian kita Lab Inventory, ya. Nah, ini ada nanti ketemu di Science Lab ini Bu, Science Lab Inventory. Tinggal kita klik saja ini, Science Lab Inventory. Nanti di sini ada menu untuk yang Bu kasih nama aja, Science Lab Inventory. Nanti di-download, kemudian orang TIK langsung tahu Bu gimana cara nginstalnya tanpa kita kasih tahu. Iya. Mereka bicara, nah ini. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Masih ada satu lagi Pak. Oke, silakan. Iya Pak, ini tadi dari Bu Sarmian yang katanya karakteristik komputer untuk menginstal program ini berapa ya Pak? Saya juga ya. Oke, komputer ini saya mencoba sejak komputer sebelum Pentium Bu, udah bisa. Jadi artinya kalau komputer kita semuanya sebenarnya bisa. Nggak ada spesifik yang cukup tinggi. Hanya kalau ingin bisa diakses oleh banyak orang, maka harus diinstal di server namanya. Komputer server. Sekolah biasanya punya server. Atau kalau sekolah tidak punya, kadang sekolah itu hosting, ya, hosting menyewa space di provider tertentu sehingga punya tempat untuk penyimpanan. Nah, kalau itu Anda bisa, Bapak Ibu bisa hubungi tempat hostingnya. Saya punya aplikasi ini, bisa tolong diinstalkan tidak? Nah, kayak gitu. Ya. Tapi paling tidak biasanya kalau yang Bapak Ibu di sekolah sudah ada lab komputer, biasanya ada satu komputer yang peruntukan sebagai server dan simpan di situ. Ya. Karena ini tidak harus dengan internet Bu kalau di sekolah. Kalau tidak sekolah, tidak perlu dengan internet, cukup dengan local area network bisa, dengan LAN saja, sehingga siswa mengaksesnya, tapi asal di sekolah itu Bu ya. Cuma kalau kondisi sekarang di masa pandemi ini tidak bisa, harus disimpan server yang bisa diakses oleh banyak orang. Ya, tidak bisa dalam local area network, harus yang di internet. Ya Bapak, selanjutnya tadi ada apabila ada masalah dalam install, apa boleh menghubungi Bapak melalui Boleh, email silakan, boleh. Terima kasih ya Bapak. Ya, waktunya sudah habis ya Pak. Ya. Baiknya kita cukupkan saja ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Nurul yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Sekarang kita sudah tahu ya Bapak Ibu bagaimana cara